Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Keramat Empang adalah ulama ahli kasyaf ataupun ma'rifah dan ahli agama. Beliau seorang ulama pejuang sejati beribu karamah. Hampir semua murid-murid beliau menjadi tokoh hebat. Sebut saja Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Kalangan awam lebih mengenal Habib Abdullah dengan sebutan Habib Keramat Empang. Konon nama Empang berasal dari sebuah kolam yang berada di depan rumahnya. Dengan izin Allah, melalui perantara empang inilah beliau banyak menyembuhkan orang sakit, sehingga terkenal dengan sebutan Habib Keramat Empang. Habib Abdullah lahir di Kampung Horah, sebuah desa di Al-Kashri, Hadramaut, Yaman, tepatnya di hari Selasa 23 Jumadil Awal 1265 Hijriah ataupun bertepatan 17 April 1849 Masehi. Menurut sebagian riwayat, beliau lahir pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1275 Hijriah. Pendidikan dasar Habib Abdullah seperti membaca Al-Quran dan lainnya diperoleh dari ayahnya sendiri, yakni Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Beliau juga berguru kepada Syekh Umar bin Farad bin Sabah. Dalam usia 17 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya, yakni Habib Muhsin, diserahkan untuk menimba ilmu agama kepada ulama terkemuka di Hadramaut. Di antara mereka adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Dari guru yang satu ini, beliau sempat menimba ilmu rohani dan tasawuf. Beliau juga mendapat doa khusus dari Habib Abu Bakar bin Abdullah sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang agung. Yang kedua guru beliau adalah Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas di desa Amat, Hadramaut. Beliau ini ulama besar yang bertempat di Wadi Amat, Hadramaut. Yang ketiga guru beliau adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus. Beliau ini ulama terkemuka yang bertempat tinggal di desa Burdi, Hadramaut. Di sini Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas bermukim cukup lama untuk menuntut ilmu agama dan membaca beberapa kitab, di antaranya kitab risalah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dengan didikan yang ketat dan disiplin yang tinggi, membuat kepribadian Habib Abdullah menjadi sosok pemuda yang saleh dan memiliki budi pekerti yang mulia. Sehingga suatu hari, seorang wali agung yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ketika melihat Habib Abdullah muda, beliau berkata, "Sungguh anak ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya." Saat menimba ilmu agama di Hadramaut ini, Habib Abdullah sering berkunjung kepada para ulama untuk meminta barakah doa dan ijazah. Bahkan tak jarang beliau tinggal di tempat mereka dalam beberapa hari. Di antara ulama yang beliau kunjungi adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Habib Ahmad bin Abdillah Al-Ba'ar, Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Yang merupakan ulama terakhir ini merupakan putra imam besar Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yang tinggal di kota Khuraibah di Lembah Doan yang dikenal termasuk Sami Abdullah, yang mana satu Abdullah itu diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengajar dan mendidik umat muslim satu negeri. Saat itu Habib Abdullah Al-Attas menetap di kediaman Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan.
selama beberapa waktu guna memperdalam ilmu agama. Setelah Habib Abdullah menimba ilmu agama kepada ulama terkemuka di Hadramaut, kemudian pada sekitar tahun 1282 Hijriah, saat itu beliau berusia 18 tahun. Beliau menunaikan ibadah haji pertama kali dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di tanah suci ini, beliau bertemu dengan para ulama yang hebat yang berasal dari berbagai negara, dan dalam kesempatan itu beliau gunakan untuk menimba ilmu agama kepada mereka. Di tanah suci ini, beliau selalu berkunjung kepada tokoh-tokoh ulama di sana, seperlu meminta nasihat, barokah doa, ilmu dan aurat. Setelah menjalankan ibadah haji, beliau pulang kembali ke kampung halamannya di Hadramaut dengan membawa segudang ilmu dan keberkahan doa ulama-ulama besar. Setelah sampai di Hadramaut, Habib Abdullah memperdalam ilmu agama kepada ulama-ulama di kota Tarim, Hadramaut dan sekitarnya. Hijrah ke tanah Jawa. Tepatnya pada tahun 1283 Hijriah ataupun bertepatan 1866 Masehi, Habib Abdullah kembali pergi ke tanah suci yang kedua kalinya. Pada saat di Makkah ini, beliau beberapa kali bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berdakwah ke tanah Jawa. Setelah itu, beliau berkunjung kepada ulama-ulama yang berada di Makkah seperlu menceritakan isi mimpinya dan meminta saran dan nasihat untuk langkah selanjutnya. Mereka mengatakan bahwa isi dari mimpi itu adalah sebuah perintah dan isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Habib Abdullah berhijrah dan berdakwah ke tanah Jawa. Akhirnya, dengan niat yang bulat dan mantap, Habib Abdullah menuju ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, beliau menuju kota Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah di Pekalongan beberapa lama, kemudian beliau menuju kota Jakarta. Disinilah awal mula beliau bertemu dengan guru agung yang bernama Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas Pekojan, Jakarta. Kemudian Habib Abdullah berguru kepada beliau. Sebelum belajar, mula-mula Habib Abdullah diperintah gurunya agar berkunjung ke Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus di Keramat, Luar Batang. Oleh Habib Husin Luar Batang, Habib Abdullah disuruh untuk mengembangkan dakwah agama Islam ke Empang, Bogor, Jawa Barat. Dalam setiap pertemuan, Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas selalu memberi pengarahan rohani kepada Habib Abdullah sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas ini, beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibahas. Selama menimba ilmu kepada Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, Habib Abdullah selalu mendampingi gurunya itu dalam setiap perjalanan. Sang murid mampu mendalami berbagai ilmu dari gurunya, baik ilmu lahir maupun ilmu batin, sehingga tak heran bagi Habib Ahmad bin Hamzah keberadaan Habib Abdullah merupakan murid hebat. Berdakwah di Betawi. Habib Abdullah merupakan ulama pendakwah sejati. Sebab dampak keberanian dakwah dan perjuangannya, beliau pernah mendekam di penjara. Saat itu di daerah Banten terjadi peristiwa pemberontakan rakyat Jawa kepada Kompeni. Menurut Kompeni, pemberontakan tersebut dipelopori oleh ulama, santri dan habaib, sehingga Habib Abdullah dianggap Kompeni memiliki andil besar dalam melawan Kompeni. Oleh karenanya, pihak Kompeni menangkap beliau dan dihukum dengan dijebloskan ke penjara. Meskipun Habib Abdullah hidup di dalam penjara, namun tidak menghalangi semangat beliau dalam berdakwah, sehingga semakin lama pengunjung yang datang ke penjara semakin banyak demi mendapatkan ilmu dan nasihat rohani dari Habib Abdullah. Konon saat berdakwah di penjara itu, ada beberapa orang Majusi dan Nasrani masuk Islam.
Pasti pengalaman di penjara ini merupakan pengalaman yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah ingin memberi beliau kedudukan tinggi dan dekat dengannya. Nasib buruk ini pernah juga dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang sempat mendekam dalam penjara selama beberapa tahun. Namun setelah keluar dari penjara, beliau diberi kedudukan tinggi oleh penguasa yang telah memenjarakannya. Setelah genap 7 tahun mendekam di penjara, akhirnya Habib Abdullah dibebaskan. Kemudian beliau menempat di Betawi dalam beberapa waktu. Setelah itu menetap di Bogor sampai beliau wafat. Berdakwah dan menempat di Bogor. Setelah berdakwah dari satu tempat ke tempat lain di Betawi, kemudian Habib Abdullah berdakwah di kawasan Bogor. Saat itu beliau mencari tempat yang sunyi, yang jauh dari banyak orang dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dipilihlah daerah Bogor Empang yang akhirnya beliau tinggal di tempat ini. Awalnya beliau membeli tanah, membuat rumah sederhana dan beliau menyendiri sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih menarik, sang Habib menempat di Bogor, di antaranya saat itu masyarakat Bogor membutuhkan siraman rohani. Di sisi lain masyarakatnya senang akan kedatangannya. Akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal dan menetap di Bogor, tepatnya di kawasan Empang. Di kampung Empang ini beliau menikahi seorang wanita keturunan Dalim Solawat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di kampung Empang di dalam sertifikatnya atas nama Habib Abdullah Al-Atas. Di kawasan Empang inilah Habib Abdullah berdakwah tanpa lelah. Semakin lama majlis taklimnya semakin ramai, dan setelah solat maghrib beliau mengajak para murid dan pengikutnya membaca Al-Quran, zikir, selawat serta membaca Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Haddad. Kemudian secara gotong royong beliau beserta masyarakat sekitar membangun masjid yang diberi nama Masjid An-Nur. Habib Abdullah merupakan ulama yang istiqamah dalam segala tindakan, baik berupa ibadah maupun zikir. Di antara zikir yang beliau istiqamahkan adalah selalu membaca kitab Dalail Khairat, yang setiap harinya dibaca berkali-kali khatam. Karena keistiqamahan beliau inilah Allah menganugerahi beribu karamah. Selama berdakwah dan mengajar di Empang, Bogor, Habib Abdullah telah banyak mencetak ulama hebat. Habib Abdullah ataupun yang akrab disapa Habib Keramat Empang pernah berkata kepada santri kesayangannya, yakni Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, "Ya Alwi, ilmu saya bakal saya berikan kepada semua murid, tetapi ilmu batin saya tidak akan saya berikan kepada anak dan murid saya, kecuali kepada orang yang bisa menggali ilmu batin saya." Memang pada kenyataannya semua anak didik Habib Abdullah adalah orang alim. Tidak ada yang tidak alim, hampir semuanya termasuk golongan ulama besar pada masanya. Di antara kecil murid-murid Habib Abdullah Al-Atas adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhsin Keramat Jati, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Usman bin Abdullah bin Yahya, yakni Mufti Betawi, Syekh Abdullah bin Muhammad Arfan Baraja. Sedangkan penerus dakwah majlis taklim yang dirintis Habib Abdullah sepeninggal beliau adalah murid beliau yang bernama Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana kini dilanjutkan oleh cucu keturunan Habib Abdullah Al-Atas. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya.
Saya Aji, pakunya dunia undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.